Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita berbakti, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin kita sama-sama melihat firman Tuhan tentang keluarga Kristen. Keluarga Kristen, saudara, kalau saya perhatikan tentang keluarga Kristen, itu ada hubungannya dengan gereja, dan gereja ada hubungannya dengan sorga. Maka saya katakan keluarga Kristen, gereja, lalu sorga, saudara. Ini ada hubungan yang erat sekali. Itulah sebabnya, saudara, kita harus memelihara kekeluargaan Kristen kita, baik di rumah tangga, baik di gereja, dan sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus berlaku di dunia ini seperti keluarga Kristen, bukan keluarga yang tidak mengenal Tuhan, tapi keluarga yang Kristen, saudara. Saudara, pernah ada satu peristiwa, kalau saya baca di dalam kitab 2 Raja-Raja, saya akan baca kitab 2 Raja-Raja di pasalnya yang pertama. 2 Raja-Raja pasalnya yang pertama. Waktu itu Raja Ahasia itu sakit. Nah, sakit. Lalu raja orang Israel ini tidak minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi mereka meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Lalu Tuhan menegurnya. Saya baca ayatnya yang ketiga dari 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Ini Ahasia, raja orang Israel, tempatnya di Samaria. Waktu dia sakit, dia tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Baal-Zebub, itu nama dewa lalat dari Ekron orang Filistin. Sehingga Tuhan mengatakan, apa kamu tidak tahu bahwa di Israel ada Allah yang besar? Kenapa kamu minta kepada dewa-dewa itu? Perbuatan Ahasia itu menyakitkan hati Tuhan. Jadi keluarga Kristen, anak Tuhan, kalau dia meminta pertolongan kepada yang bukan Tuhan, kepada Baal-Zebub, itu menyakitkan hati Tuhan, menyinggung perasaan Tuhan, seolah-olah Tuhan disingkirkan. Saudara, ini yang ada. Keluarga Kristen tidak demikian. Keluarga Kristen akan percaya kepada Tuhan dan memegang akan Tuhan dengan erat-erat. Apapun yang terjadi, mau penyakit itu datang seperti yang kena Ahasia atau apapun yang lain, tetap percaya kepada Tuhan bahwa di keluarga Kristen ada Tuhan Yesus. Bahwa di keluarga Kristen ada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita, yang bangkit dan yang naik ke sorga. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah penolong kita. Saudara, kita punya Tuhan Yesus. Sebab itu kita berharap kepada Tuhan. Jangan seperti Raja Ahasia ini. Nah, kita lihat keluarga Kristen. Keluarga Kristen harus keluarga yang menegakkan prinsip-prinsip Kristen di dunia ini. Saudara, setelah kita lahir baru, setelah saudara lahir baru, saudara masuk di dalam satu keluarga yang namanya keluarga Kristen, yaitu gereja. Gereja. Semua anggota gereja itu adalah saudara, itu saudara. Di dalam teks Yunani, Paulus menyebut saudara itu disebut adelpos. Jadi saudara di dalam gereja itu disebut adelpos. Artinya saudara satu kandung, saudara satu rahim. Luar biasa hubungan luar biasa yang Paulus katakan, betapa eratnya kekristenan itu satu dengan yang lain. Itu adalah saudara serahim, satu kandung di dalam Tuhan. Ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan satu sama yang lain. Tuhan menaruh
bapak dan ibu rohani untuk memperkenalkan Tuhan lebih lagi kepada jemaat Tuhan, kepada umatnya, lalu menumbuhkan mereka dalam iman, dalam kasih dan pengharapan supaya bisa berdiri kokoh dan kuat. Gereja adalah keluarga besar, sedangkan keluarga adalah gereja kecil. Jadi maksud saya, kalau saudara memandang gereja, saudara anggap itu keluarga besarnya saya. Tapi kalau saudara memandang keluarga, rumah saudara anggap itu adalah gereja kecil. Gereja kecilnya, misalnya gereja kecilnya saya. Saya kalau memandang gereja, saya harus mengatakan itu keluarga besar saya. Tapi kalau saya memandang keluarga, saya mengatakan itu gereja kecil saya. Yaitu bapak, ibu, dan anak. Kita harus sepemahaman, sependapat di dalam hal ini. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, pada waktu itu Paulus keluar dengan cara yang ajaib dari dalam penjara. Lalu penjaga penjara ini ketakutan sebab melihat para tawanan itu tidak ada keluar katanya. Karena pintu penjara terbuka, padahal tidak. Lalu kemudian saudara Paulus menemukan penjaga penjara ini. Penjaga penjara itu berkata di ayat 30, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, maksudnya Paulus dengan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara perhatikan bahwa Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan setiap keluarga. Tuhan bicara soal keluarga. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan wajib membawa seisi keluarganya datang kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan wajib membawa seisi keluarganya datang kepada Tuhan. Tuhan ingin setiap keluarga mengenal dirinya. Tuhan punya rencana kepada keluarga. Saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau di antara saudara punya keluarga belum mengenal Tuhan, dan saudara katakan tentang Kristus, karena Tuhan ingin membawa semua datang kepadanya. Saudara, keluarga Kristen di dalam pola tabernakel. Kalau saudara melihat gambar atau pola ini, saudara, nah, saudara melihat di dalam pola ini, maka kita menemukan satu gambar, saudara, itu satu gambar denah dari tabernakel atau kemah suci. Itu terdiri dari 3 ruangan, yaitu halaman, saudara, lalu kemudian ada ruangan suci, dan ada ruangan maha suci. Itu 3. Nah, halaman orang Israel atau orang Lewi bisa masuk di halaman. Tetapi di ruangan suci yang boleh masuk itu imam-imam. Orang Israel tidak boleh masuk ke ruangan kudus atau ruangan suci. Di ruangan maha suci hanya imam besar saja. Jadi saya coba menggambarkan bahwa keluarga itu ada 3. Ada keluarga Kristen yang masih bersikap seperti orang-orang Israel atau orang-orang Kristen halaman. Ada keluarga Kristen yang bersikap atau prinsipnya seperti imam-imam. Ada lagi yang seperti imam besar, saudara. Yang seperti imam besar mungkin belum ada. Nah, tapi kita lihat 3 bahagian ini. Nah, saudara, di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9, 2 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita membaca, maka nyata 1 Petrus, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 itu salah, bukan 2 Petrus, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita adalah imamat yang rajani katanya. Kita adalah imam-imam yang rajani. Ini berarti kehendak Tuhan, keluarga Kristen ini seperti di ruangan kudus, di ruangan suci, bukan di halaman. Saudara, Tuhan menginginkan keluarga kita, keluarga Kristen atau keluarga kita, saudara, keluarga saudara, itu seperti di ruangan suci. Itu maunya Tuhan, ya, bukan di halaman. Tuhan tidak menghendaki kita tinggal di halaman, sebab prinsip hidup orang yang di halaman itu hampir sama dengan yang di luar halaman, saudara. Contohnya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mempunyai pengharapan. Dia misalnya suka memakai hari-hari, saudara. Hari-hari yang beruntung, disebut hari-hari yang baik. Dia menentukan hidupnya dengan tanggal hari mana yang baik. Oh, hari-hari ini yang baik, hari ini yang baik. Nah, saudara, ada orang Kristen yang masih memakai penanggalan hari-hari yang baik. Padahal di dalam Tuhan semua hari baik. Karena kita punya kuasa. Karena kita punya kuasa. Itulah sebabnya semua hari itu baik di dalam Tuhan, saudara. Ada lagi orang-orang Kristen yang percaya kepada tahyul, percaya kepada takdir, percaya kepada kutuk. Padahal di dalam Tuhan Yesus, saudara, semua adalah baik di dalam Tuhan Yesus. Karena waktu Yesus mati, dia sudah mengalahkan kutuk, dia mengalahkan semua, saudara. Takdir kita ada di dalam Yesus. Selama kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka takdir kita adalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudaraku, itu yang ada. Nah, kita lihat prinsipnya. Memang ada iman kepada Yesus dari orang ini. Tetapi pikirannya, kerinduannya, emosinya juga nggak berubah tetap, saudara. Ada orang Kristen, dia percaya kepada Yesus, dia ke gereja, tetapi kerinduannya tidak seperti yang Alkitab katakan. Dia ibadah, oke, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, tapi dia punya kerinduannya beda, saudara. Tidak seperti kerinduan yang ada di Alkitab, seperti Raja Daud punya kerinduan. Dia rindu, saudara, untuk ada dekat dengan Tuhan. Kerinduannya beda. Mungkin kerinduannya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Emosinya juga tidak berubah, sama seperti mereka pada waktu belum kenal Tuhan. Pikirannya juga, baik pikirannya, baik kerinduannya, baik emosinya, sama dengan orang yang atau tidak mengenal Tuhan, saudara. Padahal kita di dalam Tuhan harus mengenal. Nah, orang Kristen yang ada di halaman itu pikirannya, kerinduannya, emosinya, ya berubah-ubah. Kadang-kadang seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mengatakan uang nomor satu, tidak ada uang sengsara. Padahal Tuhan tidak mengajarkan begitu. Nah, saudara, keluarga Kristen harus mempunyai pikiran, keinginan, emosi yang seperti Kristus. Artinya kita menyesuaikan diri, mencocokkan diri dengan Tuhan. Dan pasti indah karena dia adalah pencipta kita, saudara, yang tahu semua. Keluarga Kristen harus ada di dalam ruangan suci. Kalau saudara melihat ruangan kudus atau ruangan suci, maka di ruangan suci itu ada 3 benda, yaitu mezbah dupa, lalu ada pelita, dan juga ada meja roti, saudara. Kalau kita belajar tentang pelajaran tabernakel, saudara, maka meja roti itu melambangkan tentang firman Allah. Biasanya firman Allah dan perjamuan suci itu adalah firman Allah. Nah, saudara, kalau orang-orang yang tinggal di halaman orang Israel, dia betul, dia juga mungkin baca Alkitab atau dia dengar khotbah, tetapi dia hanya ingin khotbah-khotbah yang sesuai dengan keinginannya. Khotbah-khotbah yang sesuai dengan kebutuhannya. Khotbah-khotbah yang sesuai dengan dirinya.
Kalau dia mempunyai kebutuhan, karena misalnya usahanya lagi sepi, lagi macet, dia ingin mendengar khotbah yang memotivasi dia untuk usahanya, wah maju. Dia kalau dengar itu dia bilang, oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, saudara. Karena dia ingin mendengar itu. Jadi dia mencari khotbah-khotbah, mungkin di YouTube, di mana-mana dia khotbah yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang tidak sesuai dengan kebutuhannya dia nggak mau, saudara. Itu yang dia cari, saudara. Bahkan dengar dari khotbahnya dari si pendeta pun dianggap seperti itu. Padahal si gembalanya itu adalah yang gembala yang memberi makan. Yang apapun yang diberikan harus dicerna, diperhatikan. Saudara, itu yang ada. Nah, tetapi orang yang hidup di dalam ruangan kudus, dia akan makan bukan roti sehari-hari yang dia biasa makan, tetapi juga roti yang bisa bertahan lama, saudara. Pengertian firman Tuhan yang bisa bertahan lama, pengertian firman Tuhan untuk masa mendatang, pengertian firman Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang mendatang, hari-hari yang esok, mungkin hari-hari yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia mengerti firman Tuhan. Saudara, pengertian firman Tuhan ini, saudara perlu pengertian firman Tuhan mendatang. Sebab dari berita-berita yang ada hari-hari ini kita tidak tahu. Ada yang bilang iklim yang dahsyat, yang ekstrim akan menimpa banyak orang. Ada yang lagi mengatakan akan muncul virus-virus yang baru lagi. Dan segalanya, saudara. Belum kita tidak tahu lagi prediksi dari keadaan-keadaan ekonomi, saudara. Ada banyak hal. Tetapi kalau kita mengerti firman Allah dan rencana Tuhan, saudara, walaupun saudara susah, saudara akan pegang Tuhan baik-baik. Seandainya kesulitan menimpa kita, nggak apa-apa. Sebab apa? Kita lihat di Alkitab juga banyak orang-orang kudus ngalamin kesulitan. Elia, Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, saudara, Yesaya, Yeremia itu mengalami kesukaran. Lalu kemudian Paulus juga mengalami kesukaran. Tapi di tengah kesukaran dia punya Tuhan. Sebab apa? Dia mengerti firman Tuhan. Dan dia hidup di dalam ruangan kudus. Keluarga, baik bapak, ibu, dan anak tinggal di dalam ruangan yang kudus. Yang kedua itu adalah pelita. Pelita lambang pelayanan. Keluarga Kristen harus menjadi terang bagi masyarakat sekitar. Keluarga Kristen harus menjadi terang untuk sekeliling. Karena saudara dipanggil Tuhan jadi terang, jadi garam, saudara. Saudara harus memancarkan terang Tuhan kemana-mana. Saudara Tuhan panggil, saudara Tuhan utus untuk menjadi terang. Saudara diutus, saya diutus untuk menjadi terang buat yang ada di sekitarnya. Kita harus menjadi terang dan garam dunia, saudara. Saudaraku, itu yang ada. Kalau saudara datang di tengah-tengah kegelapan ini, maka gelap itu akan menjadi terang. Karena gelap itu pergi kalau terang itu datang. Saudara membawa terang, dan terang itu ada di dalam Kristus, saudara. Yesus adalah terang. Yesus berkata, akulah terang dunia, saudara. Dan kita datang membawa Yesus. Kalau Yesus datang, saudara, gelap itu akan pergi, saudara, akan lenyap. Dan saudara yang diperintahkan oleh Tuhan. Keluarga Kristen adalah keluarga yang memegang terang untuk semua. Sehingga ada baik bapak, ibu, dan anak. Itu menjadi terang buat sekelilingnya. Saudara adalah orang Kristen. Bukan orang Kristen yang ada di halaman. Yang kehendak Tuhan orang Kristen yang ada di ruangan kudus. Yang membawa terang kemana-mana. Yang ketiga, mesbah dupa. Mesbah dupa lambang doa, saudara, doa.
Doa harus menjadi bagian sehari-hari dari keluarga Kristen. Doa penyembahan kepada Tuhan. Setiap hari menaruh hidup di atas mezbah Tuhan. Setiap hari menaikkan pujian kepada Tuhan. Setiap hari menaikkan sesuatu kepada Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Keluarga Kristen bukan keluarga yang tidak berdoa. Keluarga Kristen adalah keluarga yang berdoa tiap-tiap hari. Saudara, keluarga di ruangan suci ini yang Tuhan inginkan. Keluarga ini tahan menghadapi badai. Saudara, jadi Tuhan menginginkan kita semua punya keluarga. Dan keluarga itu adalah keluarga Kristen. Di dalam keluarga Kristen adalah keluarga yang tinggal di ruangan suci. Di mana ada 3 alat. Yaitu mezbah dupa, doa, pelita menjadi terang. Dan yang ketiga adalah meja roti, persekutuan dalam firman Allah. Jadilah keluarga Kristen dalam Tuhan. Mazmur 127 ayat 1. Ini adalah nyanyian ziarah dari Raja Salomo. Di dalam Mazmur 127, dia mengatakan kalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangunkan rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, Salomo mengatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, tidak mungkin saudara rumah itu bisa berdiri. Sia-sia usaha orang membangunnya. Salomo mengerti. Tetapi sayang sekali saudara, rumah tangga Salomo ternyata juga hancur saudara. Karena dia tidak memelihara rumahnya dengan baik. Saudara, bukan hanya Tuhan yang membangun rumah, setelah rumah itu dibangun dibiarkan. Tetapi rumah itu juga dipelihara oleh kita. Tugas kita adalah memelihara rumah itu, yaitu tetap ada Tuhan di dalamnya. Salomo berkata, Tuhan bangun rumah ini. Dan dia tidak memelihara rumah itu dengan baik. Rumah yang bagus itu habis hancur karena dia berbuat dosa. Saudara, keutuhan rumah tangga didapat kalau hidup kita kudus. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Saudara, rumah yang didirikan di atas batu dan rumah yang didirikan di atas pasir. Pada waktu hujan turun, lalu kemudian angin bertiup dan banjir datang melanda. Rumah yang di atas batu itu tetap kokoh. Hujan turun, tidak apa-apa. Angin bertiup, rumah tidak terbang. Banjir hantam, tidak apa-apa, tetap kokoh. Tapi yang di atas pasir, saudara, kena banjir saja langsung hanyut, rumahnya roboh. Belum kena angin, belum kena yang lain. Atau mungkin kena hujan saja, sudah habis. Baru satu, udah habis. Apalagi kalau tiga-tiganya, saudara. Nah, apa yang kata Tuhan? Rumah didirikan di atas batu itu orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu adalah fondasi keluarga. Fondasi kita, saudara. Fondasi Kristen adalah firman Allah. Adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Saudara, itu adalah firman Allah. Firman Allah adalah fondasi. Kalau saudara ada apa-apa, tanya kepada firman Allah. Firman adalah kunci jawaban semua persoalan saudara ada di dalam firman Allah. Saudara ada persoalan hidup, saudara tanya kepada firman Allah, kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab persoalan saudara. Saudara, persoalan saudara semua. Ada orang mengatakan, masa semua persoalan Tuhan jawab? Ya, saudara, tetapi tidak seperti pertanyaan maksud saudara. Lalu ada orang ngetes. Coba saya mau tanya dalam Alkitab. Saya punya persoalan, nggak bisa matematika. Gimana jawabannya? Misalnya, berapa? 20 kali 20 kali 20. Coba Alkitab jawabannya kayak apa? Saya bilang jawabannya ada di dalam Alkitab. Jawabannya apa? Hei pemalas, belajarlah kepada semut.
Itu jawabannya. Jawabannya kamu harus rajin. Itu jawabannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat satu yang kecil begitu, tapi Tuhan melihat global. Kalau kamu rajin, kamu bisa jawab itu. Saudara, itu yang ada. Alkitab menjawab semua. Alkitab menjawab masalah prinsip hidup. Alkitab menjawab ada prinsip hidup. Ada orang mengetes, oh ini begini, berarti tidak semua. Oh tidak, Alkitab menjawab yang berhubungan dengan prinsip hidup. Kalau kamu melakukan, kamu bisa jawab yang kamu tadi tanya itu. Saudara, itu yang ada. Jadi kita harus mengerti, Alkitab adalah semua pertanyaan. Saudara menjawab semua pertanyaan dalam hidup kita. Sebab ini yang sudah Allah buat. Cukup saudara. Kalau Alkitab tidak bisa menjawab semua pertanyaan, berarti Alkitab tidak lengkap. Alkitab udah lengkap. Firman Allah itu sempurna adanya. Saudara, bagaimana susunan keluarga Kristen? Saudara, Efesus 6 ayat 1 itu tentang anak menghormati orang tua. Kolose 3, 18, 20 itu tentang suami istri. 1 Korintus 11 ayat 3 tentang susunan saudara. Kalau saudara lihat di dalam ayat ini atau saya baca 1 Korintus saja. 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Sudah lihat. Jadi Allah Bapa, lalu Kristus, lalu laki-laki, lalu perempuan. Nah, kalau kita lihat susunannya yang saya buat, yang pertama Allah Bapa, lalu Kristus. Kepala Kristus Allah Bapa. Kepala laki-laki adalah Kristus. Lalu kepala perempuan adalah laki-laki. Kalau kita lihat itu saudara. Nah, lalu anak. Nah, anak itu saudara, kepalanya adalah orang tua. Baik ibu maupun bapak. Kepalanya adalah ibu bapak. Saudara, ini hierarki yang ada. Ini susunan penundukan diri. Ini susunan ketaatan. Pelanggaran terhadap hierarki adalah pelanggaran terhadap petunjuk yang diberikan Allah. Kalau istri tidak menghormati akan suami, kalau istri tidak menghormati suaminya, maka dia melanggar aturan yang Tuhan buat. Itu akan pincang apapun yang ada. Saudara, Yesus menundukkan diri kepada Bapa, maka kita menundukkan diri pada Kristus, dan suami juga, istri juga menundukkan diri. Jadi kita melihat bagaimana kalau istri menjadi kepala. Saudara, memang ada di orang-orang di dunia ini istri yang menjadi kepala, karena istri yang cari duit katanya, karena istri yang lebih mampu dan semuanya, saudara. Sehingga istri yang menjadi kepala, lalu suami, lalu anak, saudara. Hierarki ini menimbulkan banyak persoalan. Mungkin saudara punya beralasan banyak bahwa istri lebih pandai daripada suami ataupun yang lainnya. Tetapi saudara beda. Saya pernah membaca satu kisah saudara Ratu Elizabeth dengan suaminya. Saudara, karena dia ratu saudara, pada waktu masih baru-baru menikah saudara, dia ratu, dia memerintah. Waktu dia memerintah semua. Tapi pada waktu di rumah, Ratu Elizabeth dia berkata kepada suaminya, begini dia memerintah saudara. Suaminya tidak mau jawab. Lalu kemudian suaminya tinggalkan dia, masuk kamar. Si ratu bingung, lalu dia ketok-ketok pintu, dia minta dibukakan, tidak dibukakan. Setelah sekian lama baru dibukakan. Saudara, maksudnya apa? Di istana kamu ratu, kamu punya tahta, kita warga. Tapi di rumah tangga, aku suami. Kata Alkitab, suami adalah kepala pemimpin. Saudara, nah dia menerapkan hal itu sehingga akhirnya dia mulai sadar, dia mulai memahami. Kalau udah di rumah, dia punya suami yang menjadi tempat sandarannya, saudara. Tuhan menaruh seperti itu. Nah, kalau istri di atas, saudara,
Ya, di masyarakat terjadi hal ini karena istri lebih dari suami atau istri lebih dominan. Tetapi keluarga Kristen harus mengikuti aturan Tuhan. Bagaimana kalau anak di atas ibu atau bapak? Jadi suami, lalu anak, lalu istri, atau istri, anak, suami. Ada suami atau istri menganggap anak lebih penting dari pasangannya. Dia anggap, oh, aku lebih cinta anakku daripada pasanganku. Si ibu berkata, aku sayang sama anakku daripada suamiku. Dia mengatakan, bahkan dia mengatakan, anak adalah bahagian hidupku. Wah, saudara, suami. Wah, saudara, tidak begitu. Suami adalah satu dengan istri. Cara gini ini salah, ini pelanggaran di rumah tangga. Suami harus mencintai istri. Istri harus mencintai suami daripada anak. Kalau saudara, istri, atau suami lebih mencintai anak dari pasangannya, itu salah. Itu salah, saudara. Dalam satu gambar lingkaran konsentris, sayang gambar ini, saudara, saya tadi sempat hapus. Itu gambar ini adalah Tuhan di tengah. Lalu suami istri, lingkaran kedua, lingkaran ketiga baru anak, orang tua. Jadi saudara tidak bisa. Jadi tetap ada suami, istri, anak. Nah saudara, apalagi kalau sampai anak itu lebih mungkin si ibu lebih mencintai anaknya dan suaminya disingkirkan begitu, itu tambah salah. Bagaimana kalau orang tua di atas suami atau istri? Orang tua, suami, istri, anak. Orang tua tidak di atas suami istri, tidak, saudara. Orang tua itu lingkaran lain. Suami istri itu dalam satu keluarga itu suami istri atau bapak ibu anak, saudara. Orang tua tidak termasuk keluarga inti atau ya keluarga yang lingkaran pertama, itu tidak, saudara. Itu di lingkaran berikutnya. Kalau ada orang berkomentar, saudara, bahwa dikatakan kalau suami itu, dia mengatakan ada katanya mantan suami, ada mantan istri, nggak ada mantan ibu. Itu benar, tapi penerapannya salah. Sebab suami istri itu satu. Kalau anak dengan orang tua itu tidak satu. Saudara, anak dengan orang tua, maka perceraian itu biasanya di antara suami istri. Kalau orang tua dengan anak, namanya bukan cerai, saudara. Ya, mungkin namanya ya pokoknya bukan cerai orang tua dengan anak itu. Mungkin satu udah tinggalkan, ya satu meninggalkan. Sebab apa? Sebab suami istri itu satu, maka istilah cerai ada di suami istri. Tetapi kita tidak boleh cerai, bahkan berpikir untuk cerai aja tidak boleh. Kalau ada orang Kristen yang berpikir cerai, bertobat. Saudara berpikir udah cerai saja, saudara salah, sama Tuhan salah. Berpikir aja nggak boleh. Saudaraku, itu yang ada. Nah, kita lihat orang tua, suami, istri, anak, saudara. Orang tua tidak boleh ikut di dalam lingkup suami, istri, anak. Dia hanya melihat dari jauh. Kalau hal yang penting dan terpaksa dia harus masuk, harus menasehati dia masuk. Kalau tidak, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong anakku. Tuhan tolong menantuku. Supaya anak dan menantu ini bisa berdiri di atas firman-Mu, saudara. Sebab kalau suami istri ini berdiri di atas firman Tuhan, maka keluarga ini akan baik. Orang tua mendoakan, saudara, itu yang ada. Kalau suami lalu orang tua di bawah suami atau di atasnya istri, itu juga nggak boleh. Ada mungkin suami apa-apa dia ngomong ke orang tua, lalu orang tuanya yang menegur istrinya, saudara.
Jadi ini orang tua si suami, dia cerita gini-gini, dia nggak mau ngomong sama istrinya, dia langsung yang ngomong melalui orang tua. Ngomong melalui orang tua, itu tidak boleh. Saudara, itu tidak boleh. Sebagai orang-orang tua yang memiliki keluarga yang sudah menikah, biarkan dia melihat dan mendoakannya. Saudara, melihat dan mendoakannya. Seringkali terjadi pertengkaran antara mertua dengan menantu, karena memangnya ada kesalahpahaman di sini. Tetapi kalau semuanya ngerti firman Tuhan, saudara, bahwa anak, menantu menghormati orang tua. Anak dan menantu menghormati orang tua. Saudara, orang tuanya. Dan orang tua menghargai anaknya. Saudara, semua dalam firman Tuhan. Biarkanlah suami istri mengatur keluarganya sendiri di dalam Tuhan. Dan orang tua itu mengawasinya, saudara. Nah, kalau suami istri anak di atas Kristus bagaimana? Suami di atas Kristus. Itu artinya saudara, istri dan anak lebih mengutamakan suami daripada Yesus. Suami segalanya, dia mengatakan. Suami segalanya. Pokoknya ada suami ya sehingga tidak mau ke gereja, tidak bisa hadir ke gereja karena masalah suami, karena masalah istri, karena masalah anak. Kalau orang mencintai anak lebih daripada Kristus, orang itu tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau ada orang mencintai istri atau suami lebih daripada Yesus, maka dia tidak layak. Kita harus menaruh Yesus paling tinggi, nomor 1 di atas semuanya, saudara. Sebab Kristus adalah semua di atas semuanya. Dan itu adalah yang benar. Kalau Kristus di nomor 2-kan oleh suami, kalau Kristus di nomor 2-kan oleh istri, kalau Kristus di nomor 2-kan oleh anak, maka itu berbahaya. Itu berbahaya. Suami menganggap lebih dari Kristus. Istri menganggap suami lebih dari Kristus. Orang tua menganggap anak lebih tinggi dari Kristus. Itu salah. Yang benar adalah Kristus di atas semua. Sehingga hierarkinya adalah Kristus. Laki-laki atau suami, istri, lalu anak. Dan itu model yang Tuhan berikan. Tidak ditawar-tawar. Kristus nomor 1. Bagaimana kalau suami sewenang-wenang kepada istri? Lapor kepada Kristus. Lapor pada Yesus. Kita kan tahu Yesus tidak mati. Kita kan tahu Yesus hidup. Yesus tidak mati. Dia bangkit. Jadi saudara bisa lapor. Lapor ke dia. Ceritakan semua, lapor dia. Waktunya. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja, saudara. Itulah sebabnya jangan saudara takut. Kalau suami sewenang-wenang terhadap istri, lapor. Lapor, semua lapor. Sebab di atas semua adalah Kristus, saudara. Kalau istri sewenang-wenang terhadap suami, suami bisa tegur dan juga lapor. Saudara, karena Tuhan kuasa di atas semua. Saudaraku, itu tentang hierarki keluarga. Keluarga dan rencana keselamatan Tuhan. Tuhan punya rencana terhadap keluarga, yaitu untuk menyampaikan kekudusan, kebenaran, kebajikan Tuhan. Tuhan punya rencana kepada saudara, kepada keluarga-keluarga, yaitu untuk menyampaikan kekudusan Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan kebajikan Tuhan. Keluarga Kristen bukan sekedar keluarga, tapi keluarga yang bekerja buat Tuhan. Saudara adalah keluarga, tetapi saudara bukan sekedar keluarga, tapi saudara ada keluarga yang bekerja buat Tuhan. Keluarga yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Keluarga yang menjalankan kehendak Tuhan. Dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 22.
Saudara, pada waktu Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham tahu bahwa di kota Sodom itu ada keponakannya, Lot. Abraham berdoa kepada Tuhan, kalau bisa Sodom dan Gomora jangan dihancurkan. Tetapi karena kejahatannya sudah sampai ke langit, Tuhan tetap menghancurkan. Tetapi Abraham berkata, Tuhan, kalau ada 50, apakah Tuhan akan menghancurkan? Tuhan bilang tidak. Bagaimana kalau 40? 40 aku tidak menghancurkan. Bagaimana kalau 30? Sampai Abraham nawar 10. Tuhan bilang, kalau ada 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan. Kata 2 Petrus 2 ayat 6-8, orang benar di kota Sodom itu hanya satu, yaitu Lot. Karena 2 Petrus mengatakan Lot orang benar. Jadi saudara, orang benar yang ada di kota Sodom itu adalah Lot. Walaupun kita tahu kebenaran itu bertingkat-tingkat, tentu Abraham lebih benar daripada Lot. Tapi Lot juga orang benar. Saya baca ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Lot orang benar. Tetapi Lot tidak mau keluar dari Sodom. Dia rela menderita di Sodom karena dia melihat kesenangan di kota Sodom. Saudara, nah kenapa cuma Lot orang benar? Satu, saudara, karena Lot tidak memimpin keluarganya di dalam jalan kebenaran. Lot membiarkan anak-anaknya hidup semaunya di kota Sodom yang jahat. Lot membiarkan istrinya hidup semau-maunya. Ia tidak dapat menyelamatkan kota tersebut dari murka Allah. Kalau ada 10 orang benar, kota Sodom tidak dibinasakan. Sayang, tidak ada 10, cuma ada 1, saudara. Lot orang benar, tetapi ia tidak memimpin keluarganya ke dalam kebenaran Allah. Mengapa Abraham berhenti di angka 10? Karena Abraham berpikir, masa 10 enggak ada. 10 itu dimasukkan dalam keluarganya Lot. 10 keluarga ini saudara, Lot dengan istrinya 2. Oke. Anaknya yang perempuan dengan pacarnya berarti 2, 4. Anaknya yang kedua dengan pacarnya berarti 2, 6. Lalu mertua dari anak perempuannya yang pertama itu laki dan perempuan 2, 8. Mertua dari anak yang perempuan itu saudara 2. Mertua dari anak perempuan yang kedua itu 2. Jadi 10. Ini berarti sebenarnya Abraham itu punya pemikiran. Lot orang benar. Pasti Lot mendidik istrinya jadi benar. Sehingga Lot orang benar, istrinya juga orang benar. Lalu Lot punya 2 anak perempuan. Lot mendidik anaknya hidup benar. Hidup takut kepada Tuhan. Anaknya perempuan ini dua-duanya hidup benar di hadapan Tuhan. 4. Lalu anaknya itu punya pacar. Dan Lot mendidik calon menantunya. Lot mendidik pacar dari anaknya itu. Sehingga pacar dari anaknya itu menjadi orang benar. Karena mereka mau masuk di keluarganya Lot orang benar. Maka dia benar. Sehingga menemukan 6 orang benar. Lalu Lot menyuruh pacarnya itu membawa orang tuanya. Lot menyuruh pacar anaknya itu membawa orang tuanya hidup benar. Maka dapat 10. Itu pemikiran sederhana dari Abraham. Tapi ternyata Lot tidak bawa satu pun tidak bawa. Kedua anaknya hidup seperti orang Sodom. Dia mau ngajak berzina bapaknya sendiri. Saudara, dia hidup seperti adat istiadat orang Sodom. Lalu mertuanya juga, calon mertuanya dan
istrinya juga, saudara. Dia lebih cinta Sodom. Itulah sebabnya istrinya jadi tiang garam. Tinggal Lot sendiri yang pergi. Saudara, ya Lot mungkinnya awalnya pergi dengan anaknya. Tapi anaknya mengajaknya berdosa. Saudara, habis. Pada rencana Tuhan tidak begitu. Abraham berpikir ada 10. Ternyata saudara, tidak ada. Bahkan Lot pun hilang. Itu keluarga yang menyedihkan. Keluarga yang menyedihkan, saudara. Prinsip hidup orang Kristen. 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apapun yang saudara lakukan, kalau saudara makan, saudara minum, atau saudara buat apapun, buatlah untuk kemuliaan Tuhan. Makan bukan untuk melasatkan diri, bukan untuk nafsu. Minum atau apapun, biar bagi untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang kita lakukan, yang kita lihat, kita dengar, kita raba, kita buat, biar untuk kemuliaan Tuhan. Bagimu Tuhan, bagi kemuliaanmu Tuhan. Saudara, itu yang ada. Ulangan 6 ayat 4-7. Kalau saudara baca Ulangan 6 ayat 4-7, itu tentang Sema Yisrael. Dengarlah Israel. Dengarlah itu artinya bahasa Ibraninya Sema. 6 ayat 4-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, Tuhan menyuruh setiap orang Israel untuk membaca ayat ini berulang kali, sehari 2 kali. Waktu matahari terbit, dia ngomong, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Lalu kemudian pada saat matahari terbenam, dia juga bicara. Artinya pada saat dia keluar dari rumah pagi-pagi, matahari terbit, dia ucapkan tentang, dengarlah Israel, Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Waktu pulang masuk ke rumah, dengarlah Israel, Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Itu artinya jangan punya ilah lain. Jangan punya dewa-dewa sembahan lain. Saat itu di negeri Israel, ada banyak orang yang menyembah kepada dewa-dewa. Orang Moab, orang Edom, orang Amon punya dewanya masing-masing. Tapi kita punya Yesus. Israel punya Tuhan, punya Allah. Yehova, dia mengatakan saudara, Tuhan yang hidup. Nah, itu yang ada. Tujuan Tuhan agar orang Israel selalu ingat bahwa orang Israel punya Tuhan. Tiap hari kita harus berkata, harus berdoa kepada Tuhan bahwa saudara punya Tuhan. Tiap hari kita berdoa kepada Tuhan menunjukkan kita punya Tuhan. Saat saudara pergi keluar dari rumah, berdoalah. Saat saudara masuk ke dalam rumah, berdoalah. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami. Pada saat saudara keluar, saudara mengatakan, Tuhan terima kasih, aku mau berangkat. Aku mau pergi. Saudara, ada Tuhan yang menyertainya. Rumah tangga Kristen. Rumah tangga Kristen bukan sekedar rumah tangga yang baik dan bahagia saja. Bukan sekedar datang ke gereja. Rumah tangga Kristen, saudara, yang dalam rumah tangganya ada hadirat Tuhan. Yang dalam rumah tangganya ada kesukaan Tuhan. Keluarga Kristen yang tidak pernah berdoa di rumah, tidak pernah buka Alkitab, tidak pernah baca pesan Tuhan. Belum keluarga Kristen. Saudara, kita harus jadi keluarga Kristen. Seorang yang menyebut dirinya sebagai keluarga Kristen adalah di mana Kristus dikenal, dicintai, dan dilayani di rumahnya. Saudara,
Apa saudara keluarga Kristen? Kalau saudara mengaku keluarga Kristen, maka saudara mengenal Yesus. Kedua, saudara mencintai Yesus. Ketiga, saudara melayani Yesus di rumah saudara. Kalau saudara melakukan itu, saudara keluarga Kristen. Biar kita di rumah mengenal Tuhan tiap hari, mencintai Tuhan dan melayaninya. Di mana anak-anak mengenal Tuhan melalui orang tuanya. Saudara, di mana ayah dan ibu bertekad menjalankan pekerjaannya sesuai firman Tuhan. Aku kerja sesuai firman Tuhan. Di mana ibu mengatakan aku kerja sesuai firman Tuhan. Di mana anak mengatakan aku belajar sesuai firman Tuhan. Lalu menyesuaikan hidupnya. Kenapa saudara? Tuhan Yesus sering mampir ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Di dalam Alkitab dicatat 3 kali saudara. Dia pergi ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Ke rumah Petrus cuma sekali. Ke tempat lain hampir nggak disebut. Sakius sekali. Tapi ke rumah Maria 3 kali. Sebab mereka mencintai Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Waktu datang ke rumahnya, Marta, Maria, dan Lazarus melayani Tuhan. Mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mampir di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Saudaraku, Tuhan ingin mampir di dalam rumah saudara. Tuhan ingin tinggal di rumah saudara. Kalau saudara mau mencintai, melayani, dan mengenal Dia. Di mana ada Tuhan Yesus di dalam rumah, di situ ada kesukaan sorgawi turun, saudara. Waktu Maria dan Marta itu menerima Kristus, ada kesukaan yang luar biasa di dalam rumahnya. Saudara, mengapa tabut Tuhan di rumah Obed-Edom, di rumah Abinadab, tinggal sekian banyak tahun, dia tidak mengalami lawatan Tuhan? Karena mereka tidak mencintai dan tidak melayani. Tapi di rumah Obed-Edom hanya 3 bulan, saudara, berkat Allah turun ke rumah itu. Tuhan ingin datang dan mengatakan di dalam rumah saudara, diberkatilah keluargamu. Pada waktu murid-murid kumpul dalam satu rumah, Yesus datang, dia mengatakan, diberkatilah kamu, berkatlah atasmu. Itu yang Tuhan ingin kepada saudara. Karena Tuhan Yesus mau memberkati rumah saudara. Tetapi apakah saudara mau bersikap seperti Marta dan Maria dan Lazarus yang menyambut Tuhan? Tuhan ingin saudara masuk dalam rumahnya. Kalau di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6, dalam ruangan di dalam keluarga Kristen ada pengajaran. Firman Tuhan diajar, firman Tuhan diajar. Setiap anggota memiliki persekutuan. Saudara, Ulangan 6 ayat yang ke-6, ajarkan itu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Ajar itu saudara. Ulangan 11 ayat 18 sampai 20. Kalau kita lihat Ulangan 11, 18, 20. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ceritakan itu. Dimanapun ceritakan. Keluarga Kristen akan menyambut tamu yang datang dengan tangan terbuka. Seperti Abraham menyambut tentang Tuhan. Saudara, sebab apa dia memahami dan dia mengerti. Tadi kita lihat kembali di Ulangan 6, ajarkan itu. Di mana ajar terus saudara. Ayat 20 dikatakan engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Keluarga Kristen harus menuliskan di dinding rumahnya itu ayat firman Tuhan. Saudara, ayat firman Tuhan. Saudara, jadi kita lihat rumah dari keluarga Kristen itu dindingnya saudara, itu ada ayat firman, ada gambar-gambar saudara, ada kalender tentang Tuhan, bukan yang lain. Bukan artis yang ada di dinding rumah saudara.
Bukan gambar artis, tapi gambar rohani. Tulisan ayat-ayat. Ayatnya ada di Ulangan 11 ayat 20 ini. Taruh situ. Gambar-gambar apa dan tulisan apa yang ada di dinding rumahmu. Tulisan apa yang ada di dinding rumahmu. Tulis itu, mungkin ada tulisan buah-buah roh. Itu kasih, sukacita, terus sampai saudara self control, tahan nafsu. Atau mungkin ada ayat-ayat lagi, percayalah kepada Tuhan. Atau ayat lagi, bilur Yesus menyembuhkan. Sehingga dinding saudara ada tulisan-tulisan yang indah. Buat yang indah, tulisan itu tempel. Sehingga selain jadi keindahan, tapi juga ada tulisan, saudara. Setiap keluarga Kristen akan menaruh kata-kata rohani di dinding rumahnya. Sehingga setiap kali masuk dia lihat tulisan. Setiap kali masuk dia lihat tulisan. Bertekun dalam baca Alkitab. Saudara, apa yang ada di rak buku rumah saudara? Majalah apa yang ada, saudara? Minat apa yang ada? Biar buku-buku yang kita baca itu buku-buku yang baik. Buku-buku rohani, buku-buku yang menjadi berkat, saudara. Rumah tangga harus memiliki bacaan yang baik. Bacaan apakah yang saudara sediakan untuk anak-anak? Musik adalah bahasa jiwa manusia. Musik mempengaruhi. Musik apa yang didengar di dalam rumahmu? Keluarga Kristen itu adalah keluarga yang menyatakan seperti gereja kecil. Di mana ada tulisan-tulisan kebenaran Tuhan. Di mana ada lagu-lagu rohani. Di mana ada hal indah. Mungkin saudara mengatakan, wah kok berat sekali. Tidak berat, saudara. Kita belajar jadi dalam keluarga Kristen. Lalu kemudian kita bertumbuh karena hubungan kita dengan gereja dan juga dengan sorga, saudara. Jadi tidak berat. Tapi seperti itulah yang Tuhan inginkan. Keluarga Kristen yang dididik dengan prinsip-prinsip sorgawi. Mungkin saudara mengatakan, ya gimana ya? Oh aku nanti gak enak, aku malu. Kenapa mesti malu? Kita punya Tuhan kita dengan tulisan. Biar dia datang, dia membaca tulisan-tulisan di dinding rumah saudara. Kemudian dia, orang tamu itu, mulai kenal, sadar. Tuhan itu ada. Saudaraku, ciptakan rumah tangga Kristen yang baik. Ciptakan rumah tangga Kristen yang baik. Didik anak-anak. Didik anak-anak dengan firman Allah. Jangan hanya didik anak-anak jadi pintar, saudara. Jangan didik anak-anak jadi orang hebat. Didik anak-anak cinta Tuhan. Didik anak-anak mengerti tentang Kristen, mengerti tentang Tuhan, saudara. Kalau saudara mendidik anak-anak hanya jangan ingin pintar saja, nanti menyesal, saudara. Nanti menyesal. Pintar tapi tidak sopan, tidak aturan. Pintar tapi masuk neraka untuk apa? Saudara, jiwa binasa. Biar kita mau didik secara rohani. Didik menurut firman Tuhan. Itu yang ada. Ya saudara, kita lihat, kita percaya, kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kita lihat saudara, mari kita akan menyanyi satu nyanyian. Saudara, biar saudara mau mengerti kebenaran Tuhan. Saudara punya keluarga, didik saudara. Nyanyian ini adalah ungkapan hati. Satu hal yang kurindu ya Tuhan. Biar bukan hanya suami, tetapi juga istri dan anak-anak merindukan hal ini. Menyanyikan, mari suami-suami, istri dan anak-anak nyanyi nyanyian ini. Kita nyanyi nyanyian ini bersama-sama. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati
dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Saudara, katakan lagi dengan hati yang sungguh. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Tuhan, katakan kepada selalu Tuhan, saudara, berada di dekat, selalu berada di dekat. Kembali satu hal yang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Refnya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kalau saudara rindu ini, saudara, lebih dalam nyanyikan refnya lagi dengan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Saudara, dengar firman Tuhan. Didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Bentuklah keluarga Kristen di dalam rumahmu. Dinding-dinding rumahmu. Bacaan apapun juga, biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat rumahmu menjadi rumah Kristen yang indah. Anak-anak mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Istri dan suami juga mengasihi dan mencintai Tuhan, ada di dalam Tuhan. Saudaraku, bentuk itu. Itu penting supaya saudara kuat, apalagi menghadapi akhir zaman ini. Kristen, keluarga Kristen harus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Teguhkan dan kuatkan rumah tangga jemaatmu. Kristen kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tanamkan kebenaranmu, tanamkan firmanmu di dalam hidup anak-anakmu. Tumbuh di dalam Engkau dan kuat di dalammu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tuhan, kami berdoa, berkati anak-anak,
berkati umat-Mu. Biarkan umat-Mu bisa melakukan firman-Mu di dalam Engkau. Tolong di masa pandemi ini Tuhan. Persoalan ekonomi atau persoalan apapun, Kau campur tangan, Kau tolong. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan pranggatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan pranggatiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan sudah memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Amin.